来请一起入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 533 sampai 534 atau episode 559 sampai 560. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Siapkan kopi dan teman-teman serta tutup gelas kopinya. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang setelah beberapa kali menaiki beberapa puncak gunung, dan saat itu, setelah beberapa puncak gunung yang dia hampiri, akhirnya dia tiba di puncak, di mana ia telah menaktifkan harta sejati untuknya, dan ini telah membuat beberapa ahli waris lainnya menjadi gempar, sebagian iri dan ada juga yang membencinya, terlebih lagi setelah ia ternyata akan mendapatkan warisannya, dan saat ahli waris lainnya dikeluarkan dari area tempat Lu Feng berada, dan saat ini yang tersisa di puncak gunung tersebut, tinggal Lu Feng sendiri. Dan hanya ada satu objek di cincin dunia, yaitu sebuah kapal kuno, panjangnya 75.000 mil dan lebar 19.000 mil. Bersinar dengan cahaya perak, kapal itu tampak lebih seperti kapal perang di laut, daripada seperti pesawat ruang angkasa. Apa itu? Gumam Luo Feng menyelipkan kekuatan rohaninya ke dalam kapal kuno, dan menggabungkan jejak roh ke dalam kapal. Tiba-tiba, sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya, yang membuatnya takjub. Luo Feng mengulurkan tangannya. Kilatan terbang perak terbang keluar, dan jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah kapal kuno seukuran marmer kaca. Ini adalah harta karun tipe istana terbang. Mata Luo Feng menyala, dan dia menatap kapal kuno dengan penuh semangat. Ini adalah harta kelas atas, tetapi diyakini sama berharganya dengan harta sejati. Tidak heran, ini adalah tipe istana terbang, dan pasti ada banyak makhluk hebat yang mau memperdagangkannya dengan harta yang sejati. Luo Feng langsung tahu segalanya tentang kapal kuno. Itu disebut kapal hantu ngaperak, dan itu adalah harta tingkat atas dan berfungsi seperti istana serigala langit. Itu akan melindungi pengguna selama dia berada di dalam kapal. Kecuali musuh menghancurkan kapal, serangan material akan dianggap hampir tidak berguna, dan serangan jiwa juga akan melemah secara signifikan. Jika Luo Feng memiliki kapal ini ketika dia diburu oleh Kaisar Kulit Cermin, dia tidak akan terluka oleh Kaisar Kulit Cermin, selama dia bersembunyi di dalam kapal, dan dia bisa menyingkirkan Kaisar Kulit Cermin dengan kapal itu. Demikian pula, Master Serigala Langit telah lolos dari serangan mengerikan yang datang, dari Master 9 Lautan yang terbakar, dengan bantuan Istana Serigala Langitnya. Armor hanya bisa melemahkan sebagian kecil serangan material, dan serangan jiwa, kata Luo Feng, matanya bersinar. Tapi kapal hantu naga perak ini sangat besar, dan tinggal di dalam seperti dilindungi oleh benteng yang sangat besar. Itu lebih baik bahkan daripada pangkalan otomat yang paling mahal dari ras automaton. Meskipun kapal hantu naga perak tidak bisa mengubah arahnya secara fleksibel, itu sangat cepat berjalan pada garis lurus, dan memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Hahaha, ini adalah harta karun tingkat atas. Satria semesta pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Adapun pejuang semesta, bahkan mereka mungkin perlu menggunakan energi yang signifikan untuk merusak harta tingkat atas. Luo Feng sangat gembira. Di dalam kapal hantu naga perak, bersama dengan menara mutiaranya untuk melindungi jiwanya, begitu ia menjadi abadi. Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, yang berharga membutuhkan daya yang memadai untuk dimanfaatkan. Jika tidak, itu akan diambil oleh makhluk tertinggi, jika pengguna tidak bisa mengendarai kapal kuno dengan cukup cepat. Aku bisa menggunakan kapal hantu naga perak ini setelah aku menjadi mati. Luo Feng mengangguk. Ketika aku menjadi lebih kuat di masa depan dan mampu mengendarai menara bintang, itu akan menjadi kartu keberuntungan aku. Setelah itu, kapal hantu naga perak ini akan menjadi kendaraan aku hanya di permukaan. Kapal hantu ngaperak terdengar berlebihan, aku hanya akan memanggilnya dengan nama galaksi. Luo Feng menamakannya dengan aura cahaya perak, berkilau seperti bintang-bintang di galaksi.
Semua harta memiliki nama asli mereka sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka terdengar berlebihan. Jam ungu adalah salah satu contohnya. Nama aslinya adalah catatan iblis jam dewa api, tetapi Luo Feng menyebutnya jam ungu sebagai gantinya. Galaksi, kamu akan menjadi rekanku sampai aku bisa menggerakkan menara bintang, pikir Luo Feng, memandangi kapal kuno di tangannya. Luo Feng melambaikan tangannya, dan galaksi kapal kuno bergabung ke kulit lengannya. Aku mendapat semua pesawat ruang angkasa dari Kaisar, tetapi aku sudah merasa bahwa mereka tidak memadai. Rencana awal aku adalah untuk mendapatkan pesawat ruang angkasa yang lebih baik setelah menjadi abadi, tetapi galaksi kapal kuno yang dapat menyaingi harta sejati, lebih baik daripada pesawat ruang angkasa yang dibangun oleh manusia atau ras otomat. Gumam Luo Feng sangat gembira. Jejak aurora yang menyusut terbang menuju Luo Feng. Ini mengejutkannya, karena ksatria alam semesta yang telah mencoba membunuhnya, telah dengan mudah dibunuh oleh jejak aurora tersebut. Luo Feng mencoba menghindarinya, tetapi ruang di sekitarnya sepertinya tertutup, sehingga menyulitkan Luo Feng untuk bergerak. Aurora menyentuh Luo Feng dengan lembut. Melihat itu, Luo Feng berdiri di tanah, dengan perasaan bingung. Batu-batu yang mulai mengapung ketika harta karun terungkap, tiba-tiba jatuh kembali ke dalam lubang, dan gunung itu kembali seperti semula. Ribuan aurora menyelimuti gunung dari pandangan ke atas, dan terbang kembali ke danau aurora 5 warna. Para ahli waris yang menyaksikan pemandangan dari jauh semuanya menebak-nebak, tetapi tak satu pun dari mereka yang bisa melihat apapun. Lihat, Kaisar Pedang Sungai tampaknya terpana. Karena dia kagum, dengan harta sejati yang bisa membela hidupnya, harta karun sejati yang dapat menyerang musuhnya, ataukah harta untuk memulihkan tubuh saktinya. Luo Feng melirik, lalu memindahkan dirinya ke sebuah ngarai di bagian terpencil tanah berharga. Kemudian dia diam di atas lembah. Luo Feng tinggal di sana sendirian dan berbisik, Master Anggur. Saat aurora menyentuh kepalanya, dia menerima beberapa informasi, pesan dari kontributor berharga kepada pewaris masa depan yang berharga. Dia mendengar suara melewati pesan. Aku tidak termasuk ras apapun, dan aku sudah sendirian sejak awal di alam semesta. Satu-satunya teman yang aku miliki adalah Ksatria Bangau, tetapi dia diberkati dengan keberuntungan. Aku tidak tahu kepada siapa aku harus memberikan barang berharga aku, yang tidak lagi berguna bagi aku. Karena sekolah dewa leluhur menyiapkan tanah dan barang-barang berharga, aku akan menyerahkan kapal naga perak ini kepada junior aku. Syaratnya adalah, penguasa sektor yang memenangkan lebih dari 1000 tantangan, dan menyelesaikan warisan dewa binatang tingkat ketiga. Jika kamu dapat memenuhi persyaratan tersebut, kamu benar-benar berbakat dalam waktu kamu. Ingat, itu Master Anggur yang memberi kamu yang berharga. Hahaha, pesannya sederhana dan sederhana. Luo Feng segera menyadari bahwa itu adalah Master Semesta, yang telah memberinya yang berharga, tetapi gelarnya agak aneh. Master Anggur, dan Anggur sebagai gelarnya, Luo Feng bingung. Dia segera terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Sekarang dia memiliki otoritas akses tinggi, dia dapat mencari banyak rahasia di alam semesta. Di alam semesta virtual, di depan meja, Luo Feng menatap layar laptop, mencari informasi tentang Master Anggur. Hanya ada satu baris saja, dan kemudian Luo Feng mengkliknya. Master Anggur, Dewa Binatang Bawaan, dan Dewa Binatang Angin dan Waktu. Dia adalah kehidupan yang unik di alam semesta dan dilahirkan untuk menjadi Dewa Binatang. Dia menyebut dirinya naik angin. Dia terobsesi dengan minum, dan dengan demikian, makhluk tertinggi lainnya di alam semesta memberinya gelar anggur. Dia adalah salah satu dewa binatang buas pertama dari sekolah dewa leluhur. Seketika, Luo Feng terkejut dengan pesan itu. Master Anggur ini adalah dewa binatang pertama. Ada dewa binatang pertama, dan belajar mengalahkan dewa. Yang terakhir adalah mereka yang menyelesaikan pemahaman tentang jalan dewa binatang, dan mewarisi posisi dewa binatang, dan ini adalah dewa binatang biasa. Namun ada beberapa makhluk yang secara alamiah, menguasai alam semesta pada awal alam semesta, dan mereka sendiri adalah dewa binatang manifestasi dari hukum penggabungan. Informasinya dia sudah meninggal, suara itu bergema di telinga Luo Feng. Ingat, itu Master Anggur yang meninggalkan kamu yang berharga. Hahaha, makhluk tertinggi seperti itu, meninggal. Luo Feng tidak bisa menahan napas. Dewa binatang pertama sejak lahir. Luo Feng bisa membayangkan adegan itu, dewa binatang buas pertama membawa botol anggur besar, berdiri di atas kapal kuno. Beralkohol,
Gumam Luo Feng. Sekarang kamu meninggalkan aku yang berharga, aku pasti akan membayarmu kembali jika aku punya kesempatan. Dewa binatang pertama, pecandu anggur, Master Anggur, menyebut dirinya pengendara angin. Luo Feng memiliki kesan yang baik tentang Master Anggur yang sudah meninggal, meskipun dia belum pernah melihatnya. Sayangnya, Dewa binatang pertama dan bawaan sejak lahir, ketika alam semesta pertama kali terbentuk. Mungkin dia lebih tua dari pemimpin kota kekacauan primal dan pendiri kapak besar. Dia telah menjadi salah satu dewa binatang paling awal dari sekolah dewa leluhur, dan dia telah lama meninggal. Bahkan penguasa semesta yang kuat bisa meninggal, pikir Luo Feng. Seperti penguasa tertinggi semesta, jika mereka mau membayar harga untuk membunuh Master Semesta, sebagian besar dari mereka tidak dapat bertahan hidup, kecuali mereka yang seperti pemimpin kota kekacauan primal dan Master 9 keterpencilan, yang memiliki keterampilan luar biasa. Pemimpin kota kekacauan primal tak terkalahkan di alam semesta primal, guru 9 keterpencilan, tidak terkalahkan di 9 laut terpencil. Luo Feng bersukacita dengan pilihan tubuh ketiganya. Setelah meratapi kematian Master Anggur di gua terpencil di tanah berharga, ia segera ditemukan oleh ahli waris lainnya. Dia tenang dan jujur, dan dia melanjutkan perjalanannya di tanah yang berharga. Intinya bagi dia adalah, berkeliling tanah berharga secara menyeluruh, karena dia mungkin mendapatkan beberapa barang berharga lainnya. Sebagian besar kemauannya berlatih di alam semesta virtual, dan dengan demikian mencari barang berharga, tidak menghabiskan banyak energi. Setengah jam setelah dia mendapatkan galaksi kapal kuno, sebuah bayangan terbang ke arahnya. Pedang sungai, pedang sungai. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat Kaisar Seribu Hujan. Kaisar Seribu Hujan. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Selamat, kata Kaisar Seribu Hujan bersemangat. Aku baru saja memasuki dunia kemuliaan, dan mendengar bahwa kamu mendapatkan salah satu dari 108 barang berharga. Selamat, ini bukan masalah besar, Luo Feng tersenyum. Di mana yang lainnya, Kesatria Truyan telah menyiapkan hidangan perayaan untuk kamu, kata Kaisar Seribu Hujan. Kaisar Chamen dan yang lainnya ada di sana. Ksatria Truyan memintaku untuk mengundangmu. Ksatria itu mengatakan bahwa mendapatkan salah satu dari 108 barang berharga dari sekolah dewa leluhur akan diingat selamanya, jadi kita perlu merayakan pencapaianmu secara formal. Itu sebabnya aku diminta untuk mengundang kamu. Luo Feng bingung, lalu tersenyum. Guru Truyan telah menyiapkan hidangan perayaan. Yah, aku sudah berencana untuk terbang sebentar lagi. Luo Feng memandang negeri berharga. Tapi sepertinya aku harus datang lain waktu. Terbang berkeliling, untuk apa? Kaisar Seribu Hujan bingung. Tidak ada yang bisa ditemukan lagi, kamu punya barang berharga, bukan? Mungkin aku bisa memicu harta yang kedua, kata Luo Feng. Mustahil, selama kamu membuka barang berharga pertama, kamu tidak dapat memicu yang kedua. Kaisar Seribu Hujan berkata, ini telah menjadi hukum sejak sekolah dewa ancestral mendirikan tanah barang berharga. Luo Feng mengerjapkan matanya, meskipun dia telah bertanya kepada Kaisar Chamen tentang detail tanah barang berharga, dia hanya tahu dasar-dasarnya, ketika tanah barang berharga dibuka. Dia tidak tahu apakah dia bisa membuka nilai kedua atau tidak. Aku tidak akan berbohong padamu, kata Kaisar Seribu Hujan. Ayo pergi. Untungnya, kamu hanya berada di sini sebentar. Jika kamu berkeliaran di sini lebih lama, banyak ahli waris dari ras lain akan mengetahui bahwa kamu mencoba untuk memicu barang berharga lainnya, dan diam-diam akan menertawakan kamu. Luo Feng melihat sekeliling. Para ahli waris di kejauhan masih kagum dengan pembukaan harta karun, saat setengah jam yang lalu. Bagaimanapun, sejak kelahiran alam semesta, hanya 42 dari 108 barang berharga telah dibuka, yang ke-43 termasuk yang dibuka hari ini. Para ahli waris berbicara satu sama lain, dan hanya melirik Luo Feng sesekali. Sebagian besar dari mereka tampak iri atau cemburu. Tidak ada yang tampak serakah, kecuali makhluk-makhluk besar dari ras yang memusuhi ras umat manusia. Kekuasaan dan status harus sesuai dengan barang berharga. Pejuang kecil tingkat traveler bintang, yang mendapatkan harta sejati seperti melakukan bunuh diri. Bahkan untuk penguasa sektor yang kuat seperti Luo Feng, tidak bisa membuat pengetahuan publik bahwa ia memiliki harta sejati sayap Siwu, yang diberikan kepadanya oleh pemimpin kota kekacauan primal. Kalau tidak, dia akan dalam kesulitan. Namun, itu berbeda baginya sekarang.
Luo Feng telah membuktikan kemampuannya dengan selamat dari Kaisar Kulit Cermin, dan kesatria menelan lumpur. Hanya sedikit yang berani mencoba mengambil barang-barang berharga yang dibawa Luo Feng. Lagi pula, itu tidak layak mempertaruhkan nyawa, untuk sesuatu yang tidak diketahui bernilai atau tidaknya bagi seseorang. Ketika aku pertama kali meninggalkan bumi, aku sangat berhati-hati, karena bahkan sebuah pesawat ruang angkasa ras automaton, akan membawa aku bencana. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sekarang, dia memiliki beberapa harta karun sejati, tetapi hampir tidak ada yang berani menyerangnya. Wajah Kaisar Kulit Cermin berkedut. Dia memamerkan taringnya saat dia menyaksikan Luo Feng dan Kaisar Seribu Hujan pergi. Para ahli waris yang berdiri di sampingnya tahu bahwa Kaisar Kulit Cermin sangat marah. Sialan, manusia. Kaisar Kulit Cermin jengkel. Ini benar-benar keberuntungan. Ketika saatnya tiba, aku akan menunjukkan kepada kamu bahwa kekuatan adalah segalanya. Lain kali, tidak akan ada 9 pusaran air yang terasing bagi kamu untuk bersembunyi. Dia membenci Truyan dan Kaisar-Kaisar Pedang Sungai. Sekarang, dia penuh dengan keluhan melihat Kaisar Pedang Sungai, yang mendapatkan salah satu dari 108 barang berharga teratas. Kaisar Kulit Cermin, kata makhluk berlidah hijau. Alasan Kaisar Pedang Sungai ini dapat membunuh batas Kaisar karena, seorang penguasa sektor harus menjadi kekuatan khusus, dari barang berharga yang dia peroleh di luar. Namun, dengan kekuatannya yang meningkat, barang-barang berharga menjadi kurang berguna. Ketika dia menjadi abadi, barang-barang berharga itu tidak akan membantu lagi. Apapun itu, dia hanyalah manusia dengan tingkat kehidupan yang rendah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan bentuk kehidupan khusus seperti kamu, dan Kaisar Zuchong ketika ia menjadi abadi. Kamu benar, mata Kaisar Cermin Kulit berkilau dengan kepuasan. Dia hanya manusia. Kaisar Kulit Cermin menjilat taringnya, dan melihat ke arah Luo Feng. Tingkat hidupnya sangat rendah. Mungkinkah dia bisa begitu kuat dengan barang-barang berharga selamanya? Tingkat hidup aku 1000 kali lebih tinggi darinya, bahkan jika ia menjadi abadi. Membunuhnya akan semudah menghancurkan bintang. Kaisar Kulit Cermin benar, barang berharga tidak bisa membantu seseorang selamanya. Harta sejati yang kuat seperti menara bintang membutuhkan kekuatan yang luar biasa besar, untuk mengontrol sepenuhnya, yang berarti harta tanpa kekuatan tidak berarti apa-apa. Adapun hal-hal seperti racun Feimo, mereka tidak berguna dalam pertarungan di tingkat ksatria alam semesta. Bahkan baju besi emas yang dikenakan binatang bertanduk emas dihancurkan sepenuhnya, di bawah serangan dari Kaisar Kulit Cermin yang membakar tubuh saktinya. Hal-hal seperti baju besi jenderal, baju besi emas, dan racun Feimo, yang telah banyak membantu Luo Feng, entah dihilangkan atau secara signifikan melemah. Sementara itu setelah makan perayaan, pemimpin kota kekacauan primal memanggil Luo Feng. Di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, pemimpin kota kekacauan primal sedang menatap Pulau Guntur di Istana Menjulang, yang diselimuti oleh kabut yang tak terbatas. Luo Feng muncul dan memberi salam. Guru, pemimpin kota kekacauan primal berbalik dan menatap Luo Feng dengan mata merenung. Dia tersenyum dan berkata, kamu punya satu dari 108 barang berharga. Ya, kata Luo Feng. Ini adalah harta karun bertipe istana terbang tingkat atas. Itu disebut kapal hantu perak. Kapal naga perak naga. Dia berpikir dalam diam untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa mengingat yang berharga. Dia melanjutkan, kamu beruntung memiliki istana terbang karena langka dan berharga. Harta jenis tingkat istana terbang mungkin lebih diinginkan oleh para ksatria alam semesta, daripada sayap siwu yang kuberikan padamu. Luo Feng mengangguk, karena dia juga memikirkan itu. Siapa yang meninggalkannya di sana? Pemimpin kota kekacauan primal bertanya kepadanya. Master Anggur, kata Luo Feng. Aku sudah mencari informasinya melalui online, dan tahu dia adalah salah satu dewa binatang paling awal dari sekolah dewa leluhur. Master Anggur, pengendarai angin. Pemimpin kota kekacauan primal tertawa. Sekarang aku tahu itu. Itu kapal anggurnya. Master Anggur itu adalah master semesta yang sangat menarik, dan dia luar biasa kuat sebagai dewa binatang buas pertama. Sayangnya, dewa binatang buas bawaan ditakdirkan untuk diburu, dan itulah sebabnya, pemimpin kota kekacauan primal merajuk. Luo Feng kaget. Dewa binatang buas bawaan ditakdirkan untuk diburu. Dia tidak bisa menahan untuk mengingat foto kuno yang sebelumnya dia lihat di dunia Sungai Darah.
Ada makhluk tertinggi yang bertarung melawan Dewa Binatang Buas di dunia Sungai Darah, dan Dewa Binatang itu tampaknya telah jatuh. Mengapa mereka diburu? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pemimpin kota kekacauan primal melirik Luo Feng, dan menjawab dengan tenang, Dewa Binatang Buas bawaan berbeda dari yang terpelajar. Mereka lahir dari esensi alam semesta, yang membuat mereka berharga secara alami. Sisik, bulu, dan darah mereka, setiap bagian dari tubuh mereka memiliki efek luar biasa, dan lebih berharga daripada beberapa ribu atau bahkan 10.000 harta karun biasa. Berburu Dewa Binatang Buas bawaan adalah sebuah pesta di mana banyak makhluk tertinggi bergabung. Luo Feng terkejut, dan tubuh mereka, setiap bagian, untuk sumber daya dan peluang, kata pemimpin kota kekacauan primal. Ada banyak cara untuk bersaing, kebencian, dan dengan demikian, pembunuhan di antara berbagai ras di alam semesta adalah bentuk kompetisi. Namun sekolah dewa leluhur, yang mengaku tidak mendukung faksi atau menduduki wilayah apapun, mempraktikkan jenis kompetisi yang berbeda. Ini mungkin terlihat tidak terlibat dalam kompetisi di permukaan, tetapi telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Luo Feng mengangguk. Seperti kata pepatah lama di Huaxia, hanya dengan menyerah dalam persaingan, seorang pria tidak dapat menemukan pesaing di dunia. Tidak menemukan pesaing di dunia membutuhkan kekuatan, dan pengaruh yang besar. Misalnya, sekolah dewa leluhur tidak dapat mencapai tingkat persaingan yang lebih tinggi, tanpa ketiga dewa leluhurnya dan kebijakan netralitasnya. Dan begitulah cara itu bisa menarik pejuang bakat yang tak terhitung jumlahnya, dari semua ras di alam semesta melalui token warisan. Pada saat yang sama, ras lain bersedia mengirim pejuang mereka yang berbakat dalam ras mereka, ke sekolah dewa leluhur untuk pelatihan, karena mereka tahu sekolah dewa leluhur tidak bersaing, setidaknya secara dangkal. Itulah, bagaimana sekolah dewa leluhur menjadi kekuatan nomor satu di alam semesta. Mereka semua saling bersaing, kata pemimpin kota kekacauan primal. Sejak pertama kali dewa hewan bawaan mati, semua ras di alam semesta tahu fungsi agung dewa binatang bawaan lahir. Sejak saat itu, semua makhluk buas bawaan lainnya diburu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kecuali mereka bersembunyi selamanya, mereka akan jatuh di bawah serangan intensif. Pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng. Seperti kristal sungai darah yang kamu gunakan. Itu datang dari Dewa Binatang Buas bawaan. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Orang yang telah mati di dunia sungai darah memang dewa hewan bawaan. Ingat, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng, itu adalah hukum yang kuat. Kamu adalah salah satu dari ras lain dari semua ras lain di alam semesta, dan tidak ada yang akan mengasihani kamu. Satu-satunya yang abadi adalah kompetisi, perkelahian, yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan sumber daya terus-menerus untuk membuat diri kamu lebih kuat. Jika kamu lebih kuat, ras kamu lebih kuat. Kekuatan suatu ras ditentukan oleh kelompok paling senior, dan masing-masing anggota kelompok itu adalah pilar ras. Kamu kemungkinan besar akan menjadi pilar umat manusia kami. Luo Feng mengangguk. Sebelum kamu menjadi abadi, bergabunglah dengan kristal sungai darah itu sepenuhnya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Ini dapat membantu kamu meningkatkan level gen kehidupan kamu. Kamu seorang prajurit kulit hitam. Kamu cenderung meningkatkan tingkat gen hidup kamu hingga 100 kali lebih kuat, daripada kehidupan biasa di alam semesta. 100 kali? Tanya Luo Feng. Tingkat gen kehidupan dari tubuh penduduk bumi aslinya, sudah 48 kali lebih kuat sejak Luo Feng mulai berlatih 9 jilid manual. Jika dia menggunakan kekuatan sungai darah, itu akan mencapai 480 kali lebih kuat, itu sudah merupakan bentuk kehidupan khusus alam semesta utama. 100 kali adalah batasnya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Tubuh, kekuatan, dan amplifikasi 100 kali adalah batasnya. Dan itu sama untuk amplifikasi jiwa dan tingkat gen kehidupan, ini adalah bagian dari aturan alam semesta, seperti halnya kecepatan cahaya yang tercepat yang dapat dilalui seseorang, di alam semesta yang asli. Luo Feng menahan napas. Baik amplifikasi kekuatan tubuh dan amplifikasi semangat jiwa sangat langka. Luo Feng hanya memiliki 32 kali amplifikasi jiwa setelah menerima catatan iblis warisan jenderal, yang merupakan teknik amplifikasi roh jiwa. Sedangkan untuk penguatan kekuatan tubuh, Luo Feng tidak beruntung. Batasnya 100 kali, gumam Luo Feng. Betul, 100 kali. Namun, tubuh manusianya sudah 480 kali lebih kuat,
dan tubuh binatang bertanduk emasnya lebih dari 1000 kali lebih kuat. Apakah ada cara lain untuk meningkatkan tingkat gen kehidupan lebih dari 100 kali? Tanya Luo Feng. Ya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Apa ada? Tanya Luo Feng. Transfer jiwa? Jawab pemimpin kota kekacauan primal. Kamu melakukan perpindahan jiwa pada organisme khusus, dan begitu selesai, kamu akan memiliki tubuh kehidupan yang istimewa, hanya dengan jiwa yang berbeda. Meskipun beberapa teknik bakat yang berhubungan dengan jiwa akan hilang, teknik-teknik bakat yang berhubungan dengan tubuh dan tingkat gen kehidupan keduanya bisa diwariskan. Tapi itu sulit. Pertama-tama, jejak kehidupan para pejuang yang abadi bergabung dengan masing-masing bentuk sel mereka, dan jika kamu menghancurkan jejak kehidupan mereka, kamu secara efektif menghancurkan seluruh tubuh mereka yang utuh. Itulah sebabnya kamu hanya dapat melakukan transfer jiwa pada makhluk di bawah tingkat abadi. Selain itu, jika aku adalah penguasa sektor yang mencoba melakukan transfer jiwa pada bentuk kehidupan khusus tingkat dunia, akan lebih mudah untuk mengalahkannya daripada mentransfer jiwanya. Bahkan jika kamu mencoba untuk mentransfer jiwanya, jiwa sektor aku akan menjadi beban besar bagi tubuhnya, dan itu akan hancur jika tubuh tidak bisa menahannya. Luo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa jiwa dan tubuh harus saling cocok. Bagi manusia, secara umum, tubuh mereka harus berada di level 7 penguasa sektor untuk menahan jiwa penguasa sektor tingkat 9. Kalau tidak, tubuh akan hancur. Kamu perlu menemukan bentuk kehidupan khusus yang tubuhnya dapat menahan jiwa kamu, pemimpin kota kekacauan primal menjelaskan, tetapi jika tubuhnya mampu melakukan itu berarti bahwa bentuk kehidupan khusus adalah pasangan kamu. Dan bersama dengan teknik bakatnya, kemungkinan besar kamu akan terbunuh olehnya. Selain itu, bentuk kehidupan khusus tingkat penguasa sektor, hampir tidak meninggalkan wilayah rahasia alam semesta, dan bahkan jika kamu dapat bertemu dan mengalahkan mereka, mereka agak merusak diri sendiri daripada melakukan perpindahan jiwa kepada mereka. Singkatnya, melakukan perpindahan jiwa pada bentuk kehidupan khusus sangat bermanfaat, tetapi sulit untuk berhasil. Hanya beberapa yang berhasil sejauh ini. Apakah ada cara lain? Tanya Luo Feng. Mereka seperti kamu yang memiliki teknik cloning dapat membiarkan tubuh organisme khusus, kata pemimpin kota kekacauan primal. Tentu saja, kelemahannya adalah, bahwa organisme khusus yang dapat dibiarkan umumnya adalah yang lemah. Luo Feng mengangguk. Iya benar, dia tidak bisa membiarkan pohon dunia. Dia memiliki dunia internal binatang bertanduk emas. Itu menelan sejumlah besar logam untuk membentuk dunia internal raksasa, tetapi hanya bisa membiarkan tubuh dengan tingkat kehidupan ratusan kali lebih tinggi. Singkatnya, ada banyak cara untuk mencapainya, dan seringkali membutuhkan organisme khusus, kata pemimpin kota kekacauan primal. Apakah ada cara lain lagi guru? Luo Feng bertanya lagi. Tidak ada, pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Namun, ia ragu-ragu dan menambahkan, tentu saja, ada ratusan juta ras di alam semesta, dan ada beberapa makhluk tertinggi. Beberapa rahasia tetap belum ditemukan. Mungkin ada beberapa metode yang bahkan tidak aku ketahui. Namun, aku bisa yakin akan satu hal. Ini adalah alam semesta yang adil. Bahkan jika ada beberapa metode rahasia dan luar biasa, mereka pasti akan menghabiskan banyak biaya. Luo Feng mengangguk. Itu benar. 9 jilid manual dibuat oleh penguasa tertinggi alam semesta Zuo Sanke, yang mencurahkan seluruh waktu dan energinya dan menciptakan kristal jiwa langit, yang tak ternilai untuk menanggungnya, dan hanya setelah itu ia dapat diwarisi. Meski begitu, hanya satu makhluk yang dapat memperoleh informasi dari buku 9 jilid. Bisa dilihat betapa menuntutnya aturan semesta. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Jangan terlalu dipikirkan, 100 kali adalah batasnya. Sudah jarang menjadi 100 kali lebih kuat. Banyak ksatria alam semesta hanya meningkatkan tingkat gen kehidupan mereka 10 kali. Adapun kamu adalah seorang pejuang kulit hitam, dan kamu sudah 10 kali. Kamu dapat memperbaikinya dengan darah dewa binatang, di masa depan. Luo Feng mengangguk. Dia juga berencana untuk bergabung dengan kristal sungai darah sebelum menjadi abadi. Dengan demikian, tubuh utuhnya dapat mencapai tingkat tertinggi setelah menjadi abadi. Sekarang kamu pergilah, kata pemimpin kota kekacauan primal. Jika kamu membutuhkan darah binatang buas, kamu dapat mengajukan permohonan untuk sumber daya, melalui perusahaan alam semesta virtual. Ya baiklah guru. Luo Feng memberi salam dan pergi.
Sin kemudian berpindah ke istana daerah rahasia primal. Tubuh Mosa duduk dengan menyilangkan kakinya, dan di dunia internal, binatang bertanduk emas mulai menggabungkan kristal sungai darah lagi. Luo Feng telah membiarkan tubuh binatang bertanduk emas bergabung dengan kristal sungai darah, di medan luar wilayah sebelumnya, dan dia bisa bergabung dengan 165 kristal sungai darah. Saat itu, ia hanya menyelesaikan jilid pertama dari buku 9 jilid, dan belum sepenuhnya mengubah wasiatnya, karena ia belum menyelesaikan warisan hidup mati di Menara Bintang. Binatang bertanduk emas duduk di sana seperti gunung. Adapun tubuh bumi Luo Feng, dia duduk di punggung binatang bertanduk emas dengan kakinya bersilang. Sebagai binatang buas berukuran panjang lebih dari 600 mil, dia seperti gunung yang menjulang dengan punggung yang lebar. Tubuh bumi yang duduk di punggungnya tampak seperti berada di tengah-tengah dataran yang bergulir. Tubuh bumi menggerakkan sayapnya dan memotong sisik, menciptakan luka yang dalam di punggung binatang bertanduk emas. Tubuh penduduk bumi asli mengeluarkan kristal darah berbentuk prisma berbentuk segitiga dan melemparkannya ke potongan menganga. Lalu yang lain, dan satu lagi, binatang bertanduk emas bergabung dengan masing-masing kristal sungai darah saat mereka dilemparkan ke dalam tubuhnya. Proses itu berulang-ulang, 166, 167, kemudian sampai ke 196.197.198, kata Luo Feng, melemparkan kristal sungai darah ke dalam luka. Dia mengingat warisan hidup atau mati terakhir kali, pengalaman hidup atau mati yang berlangsung lebih dari 6.000 tahun. Itu benar-benar membentuk kembali kehendaknya, dan dia telah membuat kemajuan besar dalam 10.000 tahun, sejak penggabungan kristal darah sungai terakhir. Setelah kristal sungai darah ke-200 terintegrasi ke punggung binatang bertanduk emas, bagian belakang mulai mengalir dengan energi sungai darah. Otot, tulang, dan sisik di atasnya diubah secara instan. Punggungnya terbuka, dan otot-otot memuntir seperti potongan-potongan emas di bawah tekanan besar. Sisiknya mengental dan berubah menjadi emas. Ada benang berdarah di sisik emas, dan mereka membentuk dewa binatang yang hebat dan mengaum. Kekuatan besar, dan kekuatan luar biasa. Setelah menyelesaikan 5 jilid pertama dari manual 9 jilid ditambah dengan tingkat gen kehidupan binatang bertanduk emas, menjadi 10 kali dari bentuk kehidupan biasa, tingkat gen hidupnya telah meningkat 480 kali. Sekarang, di bawah energi sungai darah, cakar kanannya langsung mengenai batas. Punggungnya ditingkatkan 20 kali, yang 2 kali lebih kuat dari tubuh yang tidak dapat diremehkan. Hal yang sama terjadi pada cakar kanannya, dan setelah itu didorong, itu 2 kali lebih kuat dari tubuh, sebelum energi sungai darah mulai mengalir. Terus melakukan penggabungan, jaga keseimbangan dan pilih cakar kiri. Tubuh bumi berdiri di atas padang rumput tanpa batas, memandangi cakar raksasa, kulit pada cakar dipotong, dan darah menetes ke bawah. Luo Feng melemparkan kristal sungai darah satu demi satu. 226, 227, 228, proses berlanjut. 281, 282, mereka sudah mulai mempengaruhi keinginannya. Tubuh penduduk bumi asli mengerutkan kening. Setelah menggabungkan 282 kristal sungai darah, pikiran binatang bertanduk emas dipengaruhi oleh energi ganas. Aku bisa melihat seberapa banyak aku meningkat berdasarkan jumlah kristal sungai darah yang bisa aku gabungkan. Keinginan aku sangat ditingkatkan. Luo Feng tidak mengubah ekspresi wajahnya sama sekali. Rasa sakit di bawah serangan ganas, dan energi sungai darah bergabung tidak sebanding dengan penderitaan yang harus dialami ketika menara bintang menyatu dengan jiwanya. Kemudian kristal ke-299, 300. Cakar kanannya juga telah mencapai batas. Binatang bertanduk emas meraung dengan gembira. Sementara itu, dia menggerakkan cakarnya di depan, dan kedua cakarnya menjadi kokoh. Sisiknya berubah menjadi emas yang bersinar. 2 kepala binatang buas yang terbuat dari benang berdarah, meraung di sisik emas. Binatang bertanduk emas bisa merasakan lonjakan kekuatannya saat dia menginjak bentuk dewa binatang buas. Aku pikir dia masih bisa menggabungkan lusinan lagi, pikir Luo Feng. Dan untuk membuatnya lebih bermanfaat, aku harus menggabungkannya di tempat yang berbeda. Luo Feng mengambil keputusan, 10 lagi untuk setiap bagian tubuhnya. Luo Feng gembira setiap kali satu kristal lagi bergabung, karena ini mewakili kekuatannya meningkat. Namun, ada batas kekuatannya. Dengan kemauannya yang sangat kuat,
ia mampu menggabungkan 380 kristal sungai darah. Namun, ketika dia mencoba untuk menggabungkan yang ke-381, dia tidak bisa menahannya lagi. Energi itu melampaui batas kemampuannya. Luo Feng menjerit kesakitan dan gagal. Cakar kanan, cakar kiri, dan belakang semuanya bergabung dengan 100 kristal sungai darah. Ekor, kedua cakar belakang, sayap bersisik, dan punggung atas semuanya bergabung dengan 10 kristal sungai darah, sementara kepalanya bergabung dengan 20 kristal. Dia telah berhasil bergabung dengan 380 kristal. Cakar kanan, cakar kiri, dan belakang semuanya 2 kali lebih kuat dari sebelum energi sungai darah terintegrasi, katanya, terengah-engah. 7 area tubuh aku yang lain juga menjadi 2 kali lebih kuat. Yang berarti sekarang lebih dari 6.000 kali lebih kuat dari penguasa sektor, level gen hidup aku lebih dari 6.000 kali lebih kuat sekarang, dan hampir 6.500 kali lebih kuat, sebenarnya. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan meraung, merasakan energi sungai darah yang telah menembus setiap bagian tubuhnya. Gen berubah seketika, bersama dengan konstitusi. Tulang-tulang mulai retak, dan tiba-tiba, binatang bertanduk emas tumbuh 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Sisiknya menjadi pucat, terutama cakar depan dan belakang, yang merupakan bagian tubuh paling kokoh. Setiap skala ditutupi dengan benang berdarah, dan membentuk satu bentuk dewa binatang satu demi satu. Beberapa dari mereka sederhana, sementara yang lain sangat indah. Garis darah memberdayakan binatang bertanduk emas lebih banyak. Itu harusnya 6.400 kali lebih kuat. Tubuh telah 480 kali lebih kuat sebelum energi didorong. Sekarang, telah menjadi 6.400 kali lebih kuat. Binatang bertanduk emas mulai mengaum dengan gembira. Haha, 6.000 kali. Aku 6.000 kali lebih kuat. Kaisar Zuchong, sebagai bentuk kehidupan khusus, hanya 5.000 kali, tingkat gen kehidupan Kaisar Kulit Cermin adalah 2.000 kali, dan hanya ada beberapa di alam semesta yang dapat menyainginya. Aku bahkan lebih kuat dari Kaisar Zuchong. Luo Feng menatap binatang bertanduk emas dengan gembira. Indah, tingkat gen hidupnya lebih tinggi, daripada bentuk kehidupan khusus Kaisar Zuchong. Luo Feng membuat perkiraan cepat. Hanya yang luar biasa memiliki tingkat gen kehidupan lebih dari 5.000 kali. Sekarang, aku salah satunya. Berdasarkan jumlah kristal sungai darah, aku dapat menempatkan 100 di setiap bagian tubuh aku, dan akan ada 1.000 di antaranya. Setelah itu, tingkat gen hidup aku akan 10.000 kali lebih tinggi. 10.000 kali, bentuk kehidupan khusus umumnya ribuan kali lebih kuat, beberapa setinggi 10.000 kali. Untuk bentuk kehidupan biasa, 100 kali adalah batasnya, dan untuk bentuk kehidupan khusus, 10.000 kali adalah batasnya. Setelah melampiaskan kegembiraannya, Luo Feng tersenyum dan berkata, tubuh binatang bertanduk emas memang kartu as aku. Dengan tingkat gen kehidupan yang tinggi, dan tubuh yang panjangnya 600 mil, akan butuh waktu lama untuk membakar tubuh saktinya. Dibandingkan dengan manusia, yang tumbuh setinggi hampir 6 kaki, binatang bertanduk emas, memiliki kekuatan yang jauh lebih luar biasa. Tingkat gen kehidupan yang tinggi dan tubuh yang sangat besar, akan seberapa luar biasanya itu. Ekspektasi muncul di mata Luo Feng. Sekarang aku akan mencoba kristal sungai darah pada tubuh penduduk bumi asli aku. Tubuh penduduk bumi yang asli berbeda dari binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas memiliki tubuh yang sangat besar, yang membutuhkan 10 bagian berbeda untuk menyelesaikan penggabungan, namun tubuh bumi jauh lebih kecil daripada cakar tunggal dari binatang bertanduk emas. Dengan demikian, tubuh penduduk bumi hanya bisa bergabung dengan 100 kristal sungai darah paling banyak. Level gen hidupku 6 kali lebih kuat setelah menyelesaikan volume kedua dari manual 9 jilid, kata Luo Feng, dan aku berhasil bergabung dengan 10 kristal sungai darah setelah itu. Sekarang aku sudah menyelesaikan 5 pertama, dan tingkat gen hidup aku adalah 48 kali lebih tinggi. Aku bertanya-tanya berapa banyak kristal yang bisa aku gabungkan. Tanpa ragu, kehendaknya bisa menahan energi jahat dari 380 kristal sungai darah. Adapun jumlah kristal yang bisa digabung dengan tubuh penduduk bumi aslinya, itu tergantung pada gen kehidupan penduduk bumi. Yang ke-11, Luo Feng menggaruk telapak tangannya dan mulai bergabung dengan kristal-kristal sungai darah. Satu kristal darah mengalir satu demi satu bergabung dengan tubuh penduduk bumi aslinya, yang tingkat gen hidupnya 48 kali lebih kuat. Saat ini sudah mencapai kristal ke-61,
Luo Feng terus bergabung dengan kristal sungai darah. Ke-81, ke-82, ke-83, tidak. Tidak, Lu Feng berteriak kesakitan. Tiba-tiba, Luo Feng bisa merasakan otot dan tulangnya terkoyak, dan energi darah sungai mengalir kembali ke kristal sungai darah ke-83. 82, katanya. Hanya 82, Luo Feng enggan mempercayainya. Pertama kali binatang bertanduk emas bergabung dengan 100 kristal sungai darah, dia bahkan belum pernah mempraktikkan manual 9 jilid, dan tingkat kehidupan binatang bertanduk emas hanya 10 kali lipat. Sebaliknya, tingkat gen kehidupan dari tubuh bumi Luo Feng adalah 48 kali lebih kuat, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan binatang bertanduk emas di masa lalu. Apakah itu karena kristal sungai darah lebih cocok untuk binatang bertanduk emas? Pikir Luo Feng. Berdasarkan pengamatannya, sulit bagi makhluk-makhluk hidup lainnya untuk bergabung dengan kristal-kristal sungai darah, termasuk tubuh penduduk bumi aslinya, yang hanya bisa bergabung dengan 10 setelah menyelesaikan 2 jilid pertama dari buku 9 jilid, padahal itu selalu mudah untuk binatang bertanduk emas bergabung dengan mereka. Tubuh binatang bertanduk emas bisa bergabung dengan kristal sungai darah setiap saat. Satu-satunya hal yang mengganggu Luo Feng adalah bahwa kehendaknya tidak mampu menahan energi jahat. Kristal sungai darah berasal dari dewa binatang buas bawaan emas dan luar angkasa, pikir Luo Feng. Binatang bertanduk emas adalah ras puncak binatang luar angkasa dari atribut emas, dan mereka memiliki kekuatan menelan. Mungkin binatang bertanduk emas dirancang untuk bergabung dengan kristal sungai darah. Ini menuntut sebagian gen kehidupan untuk bergabung dengan kristal-kristal sungai darah, gumamnya, tetapi binatang bertanduk emas dilahirkan mampu bertahan dalam proses itu. Adapun manual 9 jilid, itu akan meningkatkan gen kehidupan secara keseluruhan, secara bersamaan meningkatkan bagian tubuh aku. Itu pasti mengapa lebih mudah bagi aku untuk bergabung dengan kristal-kristal sungai darah. Saat ini di dataran, binatang bertanduk emas berbaring, dengan manusia bersandar pada cakar besarnya. Apa yang harus aku lakukan? Kata Luo Feng, sambil bersandar pada cakar dingin. Aku hanya bisa bergabung dengan 82 kristal sungai darah. Jika aku bisa bergabung dengan 100 kristal, tubuh bumi aku akan 4.800 kali. Meskipun tubuh penduduk bumi aku yang asli kecil, itu akan memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Apakah aku hanya bisa menggabungkan tubuh bumi aku dengan 100 kristal sungai darah, setelah aku menyelesaikan jilid ke-6 dari manual 9 jilid? Tidak, mungkin. Luo Feng duduk dengan tiba-tiba. Darah dewa binatang. Dia mengangguk, dan dengan cepat menggunakan sebagian pikirannya untuk terhubung ke alam semesta virtual. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.